Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Marcella Ayudia. Yang kedua ada Rini Wulandari. Yang ketiga ada Retno Dwi. Yang keempat ada Yeni Dwi Safitri. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Resti Wahyu P. Kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul proses pengolahan gula kristal putih. Gula kristal putih merupakan gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga berwarna lebih putih dibandingkan gula merah. Proses pertama yaitu pemanenan. Umur panen tebu mulai dari saat penanaman sampai dengan siap panen adalah 12 bulan. Pertama yaitu tebu dipanen dengan memotong batang tebu. Tebu yang berkualitas yang baik untuk pembuatan gula harus dijaga saat pemanenan. Penebangan secara manual menghasilkan lebih baik dibandingkan dengan mesin pemanenan tebu. Penebangan meliputi seluruh bagian tebu, bagian pucuk dan daun batang, dan daun tebu dibuang dan hanya batang tebu yang digunakan, karena yang menggunakan sukrosa adalah batang tebu. Setelah itu dikumpulkan dan segera dikirim ke pabrik sebelum rusak. Yang kedua, pengolahan tebu terdiri dari stasiun penggilingan, pemurnian, penguapan, kemasakan, putaran, dan pengeringan. Stasiun penggilingan, cara yang umum dalam proses penggilingan ini yakni potongan tebu digiling dengan roller berat sehingga proses perahan ini menghasilkan jus atau nira dan ampas. Nira ini akan menjadi gula, sedangkan ampas dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar boiler. Pemurnian. Nira mentah hasil perahan dari stasiun penggilingan akan dilanjutkan ke proses pemurnian. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau zat bukan gula yang terdapat pada nira mentah. Hasil proses pemurnian nira adalah gula mentah dan molase. Proses pemurnian ini dapat dilakukan secara kimiawi melalui pemanasan dan pemberian bahan pengendap. Proses kimiawi terdiri dari 3 metode pemurnian gula tebu, yaitu defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Metode sulfitasi pada umumnya sering digunakan di Indonesia. Pada proses nira mentah terlebih dahulu dipanaskan melalui heat exchanger sehingga suhunya naik menjadi 700 derajat Celcius. Kemudian nira mentah diendapkan dengan menambahkan susu kapur dan karbon dioksida. Nira melewati filter karbon menghasilkan semacam lumpur yang disebut nira kotor. Nira kotor ini dipompa melalui pemanas dan selanjutnya ke mesin pengendap. Kemudian nira murni dialirkan ke pemanas lainnya dan direaksikan lagi dengan karbon dioksida. Pada proses pengendapan ini dihasilkan nira jernih yang kemudian dialirkan ke proses selanjutnya yaitu penguapan. Yang selanjutnya adalah penguapan. Nira jernih dipompa masuk ke dalam sel atau ruang nira bawah kemudian masuk ke dalam tub. Nira jernih tersebut kemudian dipanaskan dengan uap bekas. Akibat pemanasan ini akan terjadi sirkulasi nira pada pipa pemanasan dan terjadi penguapan air. Nira kental masuk ke dalam ruang nira bagian bawah, kemudian dipanaskan dengan menggunakan uap dari evaporator 1 dan akan mengalir ke bawah hingga evaporator 4. Nira yang dihasilkan dari evaporator 4 ini akan mengalir masuk ke dalam peti nira kentak dan kemudian dipompakan ke dalam bejana sulfitasi untuk di-bleaching. Setelah itu didinginkan dengan mengalirkan air injeksi. Pemasakan pada proses ini bertujuan untuk merubah gula dalam bentuk larutan menjadi
menjadi kristal-kristal gula yang nantinya dapat dengan mudah dipisahkan pada proses pemutaran sehingga didapatkan hasil kristal gula yang memiliki kemurnian tinggi semaksimal mungkin dan gula dalam larutan serendah-rendahnya. Yang selanjutnya adalah pemutaran dan pengeringan. Masakan gula dengan label A dilaksanakan 2 kali proses pemutaran, yaitu pada putaran pertama akan menghasilkan gula A dan strup A. Strup A akan digunakan sebagai bahan masakan C dan masakan D. Gula A ini akan diberi air agar warna gula tidak coklat dan akan diputar kembali menggunakan HGF atau High Grade Kugel, serta akan dihasilkan gula yang memiliki kadar air 0,5 sampai 1,5%. Selanjutnya dilakukan pengeringan dalam sugar dryer dengan cara menghembuskan udara panas untuk proses pengeringan dan udara dingin untuk proses pendinginan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.